selesai 2 bulan 3 bulan kita gebukin bareng-bareng. Lama banget loh. Ini sebenarnya gampang sekali kan? Iya. Pinjem dulu di awal, siapa tahu untung. Pinjem dulu. Lama-lama menggunung itu. Kita juga merasakan aneh. NO belum diajak tuh Mas ya. Iya. Ya. Kita masih Di online kesenangan fana, keluarga dapat bencana, bersikaplah bijaksana agar hidup tidak merana. #stop judi online. main game. Saya sendiri suka main game Mas. Game apa tuh Gus? Tarik untuk judi online lagi. Ternyata pulsanya malah untuk Malah judi mendukung online. judi online itu namanya. Motifnya saya nggak tahu ya. Makanya itu Pak Beninya aja suruh datang ke sini. Oke. Betapa dahsyatnya saat itu masyarakat terjebak pada judi yang sudah dilegalkan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada. Selamat datang kembali di Beranda Podcast. Di podcast kali ini, Sobat Brapo, kita mau membahas dan berdiskusi bersama mengenai masih maraknya nih di Indonesia, meresahkan masyarakat Indonesia ini tentang atau seputar judi online. Di sini sudah hadir bersama-sama saya ada Bapak Insinyur Haji Muhammad Bahaudin SPDI atau yang akrab disapa dengan Gus Baha. Beliau ini sebagai Sekretaris PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Gus Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gus, gimana kabarnya nih Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Gus ya. Udah masuk bulan Agustus nih Gus. Lagi banyak kegiatan apa aja nih Gus? Kalau bulan Agustus biasa persiapan Kemerdekaan. betul. Terus kalau di NU memang tidak ada bulan khusus, semuanya sibuk. Alhamdulillah selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya Gus ya. Oke, Gus, ini kita podcastnya santai aja ya Gus ya, sambil kita diskusi bareng terkait masalah yang sedang marak terjadi di masyarakat itu tentang judi online atau judol gitu. Ya. Kalau singkatannya, nah ini tuh judol ini emang meresahkan banget sih Gus, karena mereka si judol-judol ini, situs-situs ini itu menerjang atau nyerang si semua umur gitu, kayak usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, sampai laki-laki, perempuan, semua pekerjaan pun terkena judi online ini gitu. Dari Gus Baha, gimana tanggapan terkait tersebut? Ya memang judi online bukan hanya online ya, namanya judi dimanapun itu pasti meresahkan. Karena judi itu menjual mimpi, siapapun akan senang terlena dengan mimpi itu. Yeah. Jadi dia mimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan harta yang melimpah, istri yang cantik hartanya itu, ya kan, cita-citanya akan terkabul. Nah, ini yang menyebabkan orang senang sekali berjudi. Dan jangan lupa, bangsa Indonesia dulu pernah mengalami ini yang namanya SDSP. Masih ingat? Atau dulu belum lahir jangan-jangan? Itu tahun berapa itu Gus? SDSP itu sebelum tahun 90-an. Belum. Ya. Belum yang masih itu Gus. muda-muda itu. Indonesia pernah melegalkan SDSP atau Porkas. Dan itu dilegalkan sehingga orang bisa beli dimanapun berada. Betapa dahsyatnya saat itu masyarakat terjebak pada judi yang sudah dilegalkan pemerintah. Dan saat itu berhenti setelah ulama-ulama kita, khususnya dari Nahdlatul Ulama, itu turun langsung, baik itu ke DPR RI, baik itu ke pemerintahan, gitu. Akhirnya di stop lah SDSP. Tapi bagaimana dengan judi online yang saat ini? Judi online mimpinya sama. Orang memiliki mimpi yang ingin diraihnya dengan instan. Tapi yang jadi masalah, mereka sudah tidak ada lagi batasan tempat dan waktu. Tidak ada lagi batasan ruang. Mereka bisa melakukan di mana saja.
Nah, ini akan menjadi lebih berbahaya sekali. Makanya dampaknya yang tercipta juga jauh lebih dahsyat. Jadi bukan hanya misalkan ini di Indonesia dihentikan. Loh, nah tempatnya ternyata pusatnya bukan di Indonesia. Di Kamboja misalnya. Iya. Atau khusus anak usia sekian tahun nggak boleh ikut. Lah bagaimana orang yang sudah pakai handphone dia nggak terdeteksi umurnya? Bahaya nggak tuh? Betul, bahaya banget. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, khususnya dari Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama minta dengan sangat agar seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah, civil society, masyarakat, keluarga, kita menginginkan agar ini semua harus dihentikan. Oke, iya betul banget Gus. Karena emang dari itu bahaya banget, marketingnya besar banget itu ya Gus ya. Karena saya aja kalau misalnya buka suatu laman gitu ya di website, padahal itu kita buka lagi bahas tentang kesehatan atau pendidikan gitu, tiba-tiba iklan tersebut, iklan judulnya itu langsung muncul kayak gitu. Itu kan berarti dari segi mereka marketingnya tuh benar-benar luar biasa gitu ya Gus ya. Ya, sebenarnya sih bukan masalah marketing sih, karena ini memang sudah mengalami disrupsi. Disrupsi itu ada perubahan yang demikian dahsyatnya karena pengaruh teknologi. Mungkin kita semua kalau dulu pengen ngobrol semacam ini, podcast paling cuma 1 atau 2 orang. Ya. Tapi bagaimana dengan saat ini? Kita dengan podcast yang nonton bisa 1 juta orang. Iya betul. Kalau zaman Wali Songo dengan mukul gong itu paling sekitar 100 orang. Iya. Bagaimana dulu orang berjudi paling sekitar 10 orang. Nah sekarang orang berjudi bisa langsung jutaan orang dengan sekian triliun dana yang terlibat. Iya benar. Sudah nggak ada batasan lagi, itu namanya disrupsi. Oke. Soal marketing itu hanya cara yang mengikuti. Oke. Cara yang mengikuti terhadap perkembangan zaman. Mungkin dia ikut kaidah fikih yang akan selalu inovasi. Benar. Inovatif. Penjudi pun dia mengikuti itu akhirnya. Iya. Penjudi lebih pintar ya daripada masyarakatnya sendiri, karena masyarakatnya mau aja gitu dibodoh-bodohin dengan ini 100.000 nanti bisa jadi 1 miliar gitu ya Bos ya. Apalagi yang ngomong itu adalah dia yang cantik-cantik, dia yang cakep gitu ya. Nah, itu dia ngomong sambil menunjukkan ini loh saya ini setelah berhasil. Loh bagaimana orang nggak pingin kayak begitu gitu loh. Iya benar. Apalagi anak-anak yang masih muda, yang dia belum mengalami jungkir baliknya nyari duit, ya dia akan menggunakan langkah instan itu gitu loh. Dan ternyata sekarang ini bukan hanya anak muda, banyak orang-orang tua yang orang sudah dewasa dan dia menginginkan instan. Bukan hanya pinjaman online, tapi juga judi online akan dilakukan. Pinjam dulu di awal, siapa tahu untung. Pinjam dulu. Lama-lama menggunung itu. Nah itu yang bahaya yang paling yang terjadi pada bahaya judi online ya. Oke, berarti emang ya bahaya sekali itu juga, terus perkembangan zaman semakin maju gitu. Jadi mereka juga menyerang semua kalangan usia gitu ya Gus ya. Ya betul. Itu yang terjadi saat ini. Dan kerusakan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di negeri sebelah, tapi bentuknya yang beda. Kalau dulu di daerah Cina namanya perang candu ya. Candunya sama. Orang kecanduan untuk pakai morfin. Ya, ini sama. Jadi kecanduan karena menggunakan mimpi. Iya. Morfinnya itu mimpinya itu, sama kan? Hanya berulang aja waktunya. Dampaknya sama dahsyatnya. Gitu. Bahkan kalau mungkin para pemirsa melihat bahwa ada seorang istri yang sampai membakar suaminya, betul, polisi guys. Membakar suami, yang polisi juga, ya sedih kan? Sedih banget itu pastinya. Dan juga ada seorang pelajar yang minta duit ke neneknya karena nggak dikasih, rumahnya dibakar. Iya betul. Coba,
Dan itu yang kelihatan di media. Jutaan lagi yang kejadian-kejadian semacam ini sebagai akibat kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan itu ya pingin terus Betul. ditutupi, dia akan coba untuk melompat dari tutupnya itu. Bahaya sekali. Oke, banyak juga faktor yang mempengaruhi tersebut ya Gus ya. Terus mulai dari tadi teknologi yang semakin canggih, terus juga mungkin lingkungan juga ya, ajakan dari teman kayak gitu-gitu ya Gus ya. Oke, Gus, intermezzo sedikit. Tapi Gus pernah nggak nemu di lingkungan Gus Baha gitu? Ada nggak yang ketahuan main judi online? Kalau saya melihat di sekitar saya belum pernah. Alhamdulillah. Ya. Kalau main game, saya sendiri suka main game masalahnya. Game apa tuh Gus? Jadi ada pernah kejadian saat saya membantu salah satu menteri di zaman kabinetnya Pak SBY. Menteri itu sangat dekat sama saya dan mereka taunya karena Pak Menteri itu taunya saya ini dekat dengan kalangan pesantren. Pak Menteri itu mengumpulkan itu dirjen-dirjennya itu dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, Pak Menteri menyampaikan, kalian itu ya kalau nggak ngerti masalah pesantren, ngomonglah sama Gus Baha. Jangan diam sendiri begitu, akhirnya nggak jalan program. Itu orang-orang kemudian kan diam, para dirjen diam. Pak Menteri langsung lihat ke belakang karena saya posisi di belakang. Itu pasti Gus Baha lagi main game gitu. Karena tahu Gus Baha seneng main game ya Gus ya. Jadi sesuatu yang berbau online menurut saya itu tidak berarti jelek. Kadang-kadang mengasah pikiran kita untuk jauh lebih cerdas. Iya, betul, gitu. Betul. Tapi rasa kecanduannya kadang-kadang hampir sama ya. Cuma kalau ini merugikan dari sisi keuangan. Nah kalau misalkan judi kalau sudah main games itu ya kesenangan aja. Yang paling penting sebenarnya masalah pengendalian diri. Yang dilarang oleh agama itu bukan masalah main gamenya, tapi yang melalaikan terhadap ajaran-ajarannya itu yang paling penting. Sampai sekarang masih suka main game Gus? Masih. Main apa tuh Gus? Apa aja nanti tanya masuk lagi. Kayak sebenarnya kalau misalnya perempuan biasanya mainnya yang ringan-ringan gitu ya. Kalau misalnya laki-laki kan suka yang main yang agak rumit nih gitu kan, agak suka mengasah otak gitu. Tidak juga, ringan itu menurut siapa gitu. Saya sebenarnya menurut saya ringan, menurut orang lain itu hal yang berat. Bisa jadi. Ya, misalnya saya main catur misalnya. Orang lain waduh itu kok berat banget sih mainnya. Padahal yang gerakin ini ya udah biarin aja dia. Iya benar-benar. Sambil nunggu nanti setelah itu disuruh ceramah di mana. Mengisi kekosongan ya. Oke. Balik lagi nih ke topik ya Gus ya. Nah, Indonesia ini kan berarti lagi darurat judi online gitu ya Gus ya. Betul. Sampai Bapak Presiden Jokowi aja membuat satgas gitu. Satgas yang terdiri dari instansi pemerintahan untuk memberantas judi online itu. Nah, menurut Gus Baha itu efektif gak sih satgas tersebut? Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden itu merupakan langkah-langkah yang cukup serius dan efektif ya. Mengapa? Karena memang setelah dibentuknya satgas khusus itu, ini saya bacakan aja. Ini Pak Jokowi ini telah menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi judi online dengan menutup lebih dari 2,1 juta situs judi online. Gak main-main loh, 2,1 juta situs judi online. Tapi yang jadi masalah, dengan ditutupnya itu, kenapa kok belum selesai? Kan itu pertanyaannya ya. Ya ini karena memang situs judi online itu bisa diproduksi ulang dengan cepat sekali. Ini teknologi. Selalu ditemukan hal yang baru. Memang agak anehnya begini. Masa sih di Indonesia ini nggak ada orang yang cerdas untuk nangani kecepatan teknologi itu. Jadinya kita jadi bahan olok-olokan orang luar gitu loh. Benar. Yang kedua, ini juga judi online ini sering ditawarkan melalui beberapa pesan pribadi, semacam kayak kalau kita buka
website tertentu itu akan muncul. Iya, itu Nah, sering. ini yang tidak bisa dicegah, gitu loh. Karena ini sifatnya pribadi. Kalau sudah terjadi, baru mereka akan turun tangan. Yang ketiga, ini adalah masalah isu yurisdiksi, di mana pusat dari judi online sendiri itu tidak di wilayah Indonesia. Ini yang menyebabkan, kembali ke pertanyaan tadi, efektif nggak sih atau sungguh-sungguh nggak sih Pak Jokowi ini? Saya lihat memang beliau ada kesungguhan untuk pemberantasan judi online, tapi masih kalah cepat dengan perkembangan dan pencurinya, tanda kutip, itu dia jauh lebih canggih gitu loh. Nah, inilah gunanya teman-teman yang pemerhati teknologi, ahli teknologi di Indonesia harus ikut bergabung dalam hal ini, harus dilibatkan. Satgasus tidak hanya pihak-pihak yang saat ini yang tergabung, antara dari yang diketuai oleh Menko Polhukam, bukan hanya itu, tapi juga kalangan-kalangan lain perlu dilibatkan. Saya melihat kalangan ahli belum masuk, kalangan agamawan belum masuk di situ. Ini yang menyebabkan kurang efektif. Nah, yang diberantas itu hanya sampai di kulit-kulitnya saja, belum sampai ke inti masalah itu. Jadi masih kurang komponen-komponen di dalam satgasnya itu ya Gus? Betul. Keterlibatannya masih perlu dari orang-orang lain ya. Pihak-pihak lain. Tapi maksudnya kayak kok sampai dibikin satgas, kenapa Gus nggak kayak di Kapolri-nya aja gitu yang langsung turun tangan? Itu bisa nggak Gus kalau kayak gitu? Ya, sekarang tadi sudah saya sampaikan, dari Satgasus sendiri itu merupakan kumpulan dari beberapa organ. Bayangkan aja, yang sudah ada, yang terdiri dari dari Polri, terus kemudian dari Kemenkominfo, dari PPATK, dan banyak lagi yang lain ya, dari Kementerian Luar Negeri, itu berdasarkan Kepres nomor 21 tahun 2024. Nah, ini aja kurang efektif, apalagi hanya Kapolrinya aja ya. Kepolisian saja. Polrinya aja gitu. Tadi saya sudah bilang, agamawan juga belum dilibatkan. Sehingga masalah hanya sampai di tahapan kulit saja. Iya, betul. Nah, ini kita juga merasakan aneh. NU belum diajak tuh, Mas ya. Ya. Kita masih belum diajak ngobrol bagaimana cara, sebenarnya NU punya potensi besar. Bukan hanya penanganan melalui level agamawan itu sendiri. Agamawan sendiri ada yang sampai masuk ke level keluarga. Kita ada namanya LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga, yang bisa memberikan pendidikan. Kalau ada anggota keluarganya yang kecanduan judi online, itu bisa melaporkan kemana. Misalnya NU punya judi online center, misalnya judol center gitu. Nah, itu melaporkannya ke situ. Kalau melaporkan jadi nggak usah ditangkap, jadi nanti cukup direhabilitasi. Kan bisa cepat kalau begitu. Betul. Seorang siapapun bisa WA, ditindaklanjuti, ada yang datang. Nah, itu akan menjadi gerak cepat. Karena sekali lagi ini kecanduan. Gitu. Mereka bukan pelaku kejahatan, mereka itu korban sebenarnya. Korban yang dibodohi. Betul gitu. Ya, mana ada sih judi yang kaya kecuali yang ahli judi sih. Yang tahu triknya. Soalnya nih di TikTok ini kan viral ini kan, apalagi yang kemarin kasus polisi ngebakar suaminya kayak gitu kan. Banyak netizen yang komen tuh kayak, kenapa harus ada satgas gitu? Kenapa nggak polisi langsung nindak gitu? Ternyata itu dibutuhkan beberapa instansi terkait gitu ya Gus ya, untuk memberantas judi online. Artinya semua komponen bangsa ini harus dilibatkan. Jadi bukan merasa hanya komponen itu saja yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Ini harus bareng-bareng. Di masyarakat juga wajib untuk ikut dalam satgas juga, walaupun bukan termasuk cuma ini itu. Harus ditata. Jadi tidak liar. Bagaimana caranya ini memang harus dirumuskan. Nah, dirumuskanlah itu harus diobrolkan baik-baik. Diobrolkan bersama-sama. Semua orang punya pemikiran harus berperan sebagai apa. Gitu. Nah, kalau
di level keluarga sudah ada, di level RT sudah ada, di level RW sudah ada, pengawasannya, monitoringnya semua sudah ada. Mereka tidak akan tidak akan bisa berbuat apa-apa karena mau bergerak sedikit ya dipermasalah. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus cek akar masalahnya itu di mana. Betul. Ekonomi. Mimpi itu karena dia ekonominya yang tersumbat itu loh. Akhirnya cari jalan pintas. Ya mau nggak mau menggerakkan ekonomi untuk kebutuhan masyarakat sendiri harus dilakukan dan itu sekarang juga. Gitu. Oke. Terus nih Gus, belum lama ini sebenarnya udah dari bulan-bulan Juni ya, itu tuh Menteri Kominfo dari Kominfo itu mengirimkan pesan ke seluruh masyarakat tentang judi online dengan pantun. Pernah nggak Gus masuk ke SMS Gus Baha? Belum pernah? Ya, mungkin salah satu sosial media yang paling tidak pernah saya baca SMS. Iya, karena itu udah jadul banget kan ya Gus ya? Ya, betul. Udah orang udah pada buka WhatsApp, udah buka Instagram gitu kan. Nih, saya pernah ada nih Gus, SMS masuk itu juga di bulan Juni. Saya baru ngehnya akhir-akhir ini gitu kan. Perkataannya gini, judi online kesenangan fana, keluarga dapat bencana, bersikaplah bijaksana agar hidup tidak merana. #stop judi online. Sebenarnya kalau mungkin ada kasih solusi kali ya ke Kominfo. Kalau kirim pantun gini sambil dikasih pulsa kali mungkin orang-orang pada tertarik kali ya Gus ya. Ya tertarik untuk judi online lagi. Ternyata pulsanya malah untuk malah judi mendukung online. judi online itu namanya. Iya, maksudnya juga kan SMS ini kan udah agak terbelakang gitu daripada WhatsApp, Instagram, Twitter kayak gitu atau X gitu. Jadi begini, SMS itu sendiri namanya aja singkatannya apa sih itu? SMS tahu nggak singkatannya? SMS. Apa singkatannya? Lupa lagi gitu. Short Message System. Betul ya? Short Message System. SMS itu sendiri itu memang jangkauannya luas. Begitu diklik seluruh Indonesia, baik itu masih bayi, itu akan terima SMS itu, dibaca nggak dibaca. Yang kedua, pesan langsung diterima oleh pemegang handphone. Ya. Tapi kekurangannya ini banyak, karena SMS itu ada jumlah karakternya itu terbatas. Lawang itu diajak ngobrol aja, seorang pecandu judi online, itu aja dia sudah belum tentu belum tentu mengikuti dari yang ngajak ngomong, apalagi ini sekedar SMS gitu loh. Seperti mbaknya kalau lihat orang rokok itu, teman-teman yang rokok ini coba dilihat, merokok membunuhmu, betul ya? Betul. Sambil di situ ada tulisannya rokoknya gitu ya. Sama. Ada gambarnya gitu loh, lagi. Apalagi dikasih pantun, itu hiburan. Apalagi ditambahin pulsa, langsung digunakan judi lagi sama dia. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya ada kelebihannya, ya jangkauannya luas. Dan juga diterima langsung oleh ini. Tapi dipenuhi, nanti dulu. Itu sama sekali tidak efektif. Bahkan orang merasa yang kondisi wajar aja itu malah terganggu. Karena apa? Ini spam lagi, ini spam lagi. Ini ngapain sih? Saya aja jarang baca SMS. Iya, jarang banget. Gitu. Nah ini yang buang-buang duit ya. Mending kalau daripada dikasihkan untuk program proyek SMS itu, kasih aja ke teman-teman dari Jakarta NU Online ini. Itu bisa lebih efektif, jangkauannya, iklannya diperbanyak, TikToknya diperbanyak, langsung nyampe. Tunjukin aja orang-orang yang sudah terpapar dan dengan korbannya itu ini loh yang terjadi. Kalau Anda terus melakukan itu lebih mengena dibandingkan dengan yang SMS yang pantun-pantunan tadi itu. Saya kira sih itu ya. Dia dakwahnya perlu belajar dari online lah. Oke. Nah, berarti kan juga SMS itu kan sebagai preventif atau pencegahan gitu ya Gus ya sebenarnya ya. Nah kalau misalnya cuman pencegahan tapi kuratif atau penyembuhannya itu nggak diatasin karena akhir ini belum lama statement dari kepala BP2MI Gus yang menjelaskan tentang ternyata ini nih
beliau ini tahu, Bapak Beni Ramdhani ini tahu kalau misalnya dalang dari judi online ini adalah Mister yang berinisial T. Itu Nah, gimana tuh Gus? Itu sudah ada yang bantah. Oh gitu. Kemarin ada namanya Tesi sudah datang, bukan gua katanya. Itu komedian pelawak Tesi. Ya. Nah itu kalau ada penyampaian semacam itu, menurut dugaan saya itu ada dua macam. Yang pertama, ini mungkin bagian dari strategi dari aparat. Sampean Anda ini terlalu gigi mongso. Ini jadinya orangnya lari duluan kalau mau ditangkep gitu. Iya, loh. karena udah Atau memang ingin melindungi, memang ininya akan Mr. T-nya itu dilindungi. Kan bisa jadi begitu. Kalau misalkan yang benar yang mana, kayaknya kapan-kapan kita datangkan Pak Beni ke sini. Biar diklarifikasi sekalian ya Gus ya. Oke, Ya. berarti itu juga masih karena emang kemarin Pak Beni ini dipanggil oleh Bareskrim terkait hal tersebut. Ternyata Pak Beni juga enggan bersuara gitu Gus, enggan bersuara, dan dari Bareskrim sampai sekarang belum ada kejelasan. Ya itu tadi dari mungkin itu strategi tadi itu. Nah, ya, bisa strateginya jadi sih, bisa Gus, ya. jadi melindungi atau memang strategi untuk bisa menangkap dalang yang sesungguhnya. Iya. Gitu. Tapi itu juga maksudnya belum diperkuat karena kan siapa tahu ngomongnya berinisial T, tahu-taunya A, B, C gitu kan ya Gus ya. Cuman sekedar kayak pengalihan isu gitu kali ya Gus. Ya motifnya saya nggak tahu ya. Makanya itu Pak Beninya aja suruh datang ke sini. Oke. Tapi saya melihat memang ada keanehan. Beliaunya menyebarkan namanya Mr. T. Begitu ditanya ke Bareskrim, dia keluar menjawab yang pertama nanti saya jelaskan, dan terakhir saya kayaknya salah menyebut nama. Dan itu sudah beliaunya sudah menganulir sendiri. Ya sudahlah, kalau orang kayak gitu udah nggak usah diperhatikan. Iya. Kita cari isu lain yang lebih apa itu. Berarti ya sampai sekarang pun akar dari judi online ini ya masih belum diketahuin ya Gus ya. No, kalau akar judi online tadi sudah kita sampaikan, akarnya adalah bidang ekonomi. Maksudnya si dalangnya ini? Nah, kalau dalangnya itu saya yakin dari aparat pemerintah, itu aparat keamanan, kepolisian pasti sudah megang nama. Gitu. Nah ini kan datanya ini paling simple sebenarnya. Gimana nggak simple? Ini saya sudah cek ya. Orang pertama duit di pemain. Setelah duit di pemain, dia masuk ke situs judi online, didepositukan duitnya. Setelah di situs judi online, masuk ke agen pembayaran. Itu kemudian akan masuk di bank. Di bank kemudian dia kalah menang. Kalau misalkan kalah, dia masuk ke escrow berikutnya. Kalau misalkan menang, balik lagi ke duitnya akan kemenangannya masuk ke pemainnya itu. Gampang nggak di tracking? Gampang sekali itu. Gitu loh. Cuma ini masih tahapnya apa? Kalau kita ini tahapnya masih di penyelidikan, belum sampai mendalam, yang kepegang nanti itu adalah tukang-tukang penampungan duit yang awal ini. Yeah. Belum sampai ke tahapan setelah di bank nanti ditransfer ke perusahaan yang utama. Setelah perusahaan yang utama itu dicuci duitnya. Digunakan untuk tambang, digunakan untuk usaha apa, begitu. Nah, kalau sudah itu berarti nggak ada yang kepegang jadinya. Mungkin ini tahapan masih di tahap penyelidikan ya posisinya. Kita husnudon aja. Kalau nggak selesai 2 bulan 3 bulan kita gebukin bareng-bareng. Lama banget loh. Ini sebenarnya gampang sekali kan? Iya benar. Ini yang tinggal tracking duitnya, follow money aja udah ketemu itu mestinya itu. Gambarannya orang kalau orang kena narkoba itu kan duitnya itu gampang di tracking. Kenapa judi online kok susah? Iya. Ini jadi liar sekali. Ada yang bilang ya pantas lah karena duitnya digunakan untuk Pilpres kemarin. Wah, ini liar sekali kan jadinya. Jadi netizen banyak beranggapan yang tidak-tidak gitu ya. Betul. Banyak suuzonnya gitu ya, jadinya. Namanya suudzon netizen macam-macam ya. Ada yang bilang gunakan untuk NU online. Ya bisa jadi kan. Ya, kayaknya enggak ya. Enggak itu. Enggak. Oke. NU aja belum dilibatkan ke Satgas ya. Ya, belum dilibatkan Satgas. Gitu. Nah, terakhir nih Gus. Boleh dong pesan buat
Sobat Brapo di rumah dan dimanapun berada, untuk mungkin yang udah kena judi online atau yang belum, ada nggak pesan yang bisa disampaikan dari Gus Baha? Ya, pesan untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semua, kita harus menyadari bahwa permasalahan judi online ini adalah masalah bersama. Jadi kita harus menyadari bahayanya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga ke orang-orang yang kita cintai. Kita tidak terasa dihanyutkan oleh mimpi-mimpi di judi online tersebut. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu nantinya akan membahayakan diri kita, orang lain, dan bangsa ini. Kalau kita tidak berhenti sekarang juga, maka kita tinggal menunggu waktu kehancuran bagi kita, teman-teman kita, dan bangsa kita. Tentunya kita tidak mau itu, dan sudah saatnya kita harus menghentikan bahaya judi online sekarang juga. Demikian saya rasa. Oke, jadi gitu intinya #stop judi online tuh Sobat Brapo dari pesan dari Gus Baha tadi. Oke, untuk podcast kali ini sekian. Nanti kita bakal bahas pembahasan yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.